Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusma Faldo, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SMA Teknologi Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kubang Raya, kilometer 1,5, berkelurahan di Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan sekolah ini berstatus swasta dan memiliki akreditasi B yang dikepalai oleh Bapak Firly Yunanda Damanik dan operatornya Ibu Nurma Sari Tambunan SPD. Dan sekolah ini diresmikan pada tahun 2016 bulan 2 tanggal 26. Nah, itu tadi adalah informasi singkat tentang sekolah SMA Teknologi Pekanbaru. Dan selanjutnya ini adalah hasil wawancara yang telah kami lakukan selama ada di SMA Teknologi Pekanbaru. Kepemimpinan kependidikan yang digunakan di SMA Teknologi Pekanbaru ini, tipe seperti apa yang digunakan dan apa alasan Bapak memilih tipe tersebut, Pak? Ya, selama saya di sini gitu ya, adapun kepemimpinan yang ada di sekolah SMA Teknologi ini itu ada beberapa tipe ya, kalau kita tahu ya, ada tipe otoriter, kemudian ada tipe demokrasi gitu ya. Tapi lebih menonjol kepada tipe demokrasi karena sistem kami di sini ialah bagaimana kerjasama gitu ya antara guru dan kepala sekolah. Itu kan harus adanya interaksi, kemudian adanya ketika memunculkan suatu keputusan, memutuskan suatu perkara juga harus adanya interaksi atau bebas gitu ya dari dewan guru untuk mengemukakan pendapatnya dalam hal tujuan yang sama untuk mencapai bagaimana siswa dan guru itu bisa berjalan dengan baik. Sistem diskusi berarti ya, Pak ya? Demokrasi, demokratis lah bahasa ini ya. Lalu upaya apa yang Bapak lakukan untuk membuat sekolah yang efektif dan produktif dalam pengelolaan kurikulum, Pak? Ya, kalau untuk kurikulum biasanya kan harus ada standar-standar yang memang harus dipenuhi kan dalam kurikulum itu. Pertama tuh tujuannya memang harus jelas. Tujuannya apa dulu, kemudian gurunya juga harus menguasai salah satunya misalkan materi ajarnya. Jadi harus betul-betul bidang studi dia. Tidak, kalau misalkan ada guru agama ngajarnya seni budaya kan nggak nyambung. Jadi harus nyambung gitu. Nah, ada juga kemudian apalagi metodenya. Jadi metode pengajaran itu juga harus bagus untuk dalam hal untuk kurikulum. Lalu apakah di SMA Teknologi Pekanbaru ini menggunakan kurikulum 13, Pak? Iya. Oh. Apakah sudah terrealisasi dengan baik, Pak, dalam pelaksanaannya? Untuk saat ini ya alhamdulillah sudah terrealisasi ya. Mungkin belum bisa dikatakan sempurna karena mungkin masih ada kekurangan gitu ya. Kalau untuk mencapai sempurna itu kayaknya memang susah ya. Perlu ada Ya, sebagai posisi supervisor dalam proses supervisi ketenaga kependidikan, apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan tugasnya dalam pembinaan atau pengawasan di dalam SMA Teknologi Pekanbaru ini, Pak? Supervisor ya, supervisor itu kan kepala sekolah ya. Supervisi itu adalah bagaimana ya, salah satunya sih kalau sebagai kepala sekolah otomatis kan memberikan peluang salah satunya kepada guru, kepada tenaga pendidik yang ada di SMA Teknologi ini untuk belajar. Belajarnya bisa yang baru misalkan bisa belajar dengan yang senior. Kemudian kalau yang bisa juga dalam hal ikut pelatihan, ya, ikut pelatihan tentang bidang studi yang guru itu ampuh. Baik itu ada misalkan kalau PAI itu seakan saya ngajar PAI gitu ya, ada MBMP gitu ya, kemudian ya macam-macam lah. Itu biasa tempat forum di mana guru-guru PAI kumpul gitu. Diskusi ya, Pak. Oh iya. Lalu di samping itu, Pak, bagaimana cara SMA Teknologi Pekanbaru ini menjalin hubungan dengan masyarakat, Pak? Menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang pertama sih Dewan Guru itu walasnya khususnya ya, itu kami anjurkan untuk membuat grup
salah satunya grup orang tua. Nah, di situ kan ada informasi apapun yang ada di sekolah itu disampaikan di grup. Kemudian juga ada silaturahim. Silaturahim itu antara guru dengan wali murid. Itu kemudian ada juga dengan cara menyampaikan, mengundang wali murid gitu ya, untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Supaya apa? Supaya nanti bisa berjalan bersama. Karena kan tidak bisa di sekolah ini tak bisa berdiri sendiri gitu tanpa adanya dukungan dari orang tua kan. Jadi harus ada kerjasama antara sekolah dan masyarakat dan wali murid juga. Kalau pengelolaan dalam kelasnya bagaimana ya Pak? Kalau pengelolaan dalam kelas itu seperti apa? Seperti diskusi tadi kan demokrasi kan Pak? Ah. Mungkin ada tanya jawab antara guru atau gimana? Kalau biasa kan tergantung mapel ya, kalau misalkan di kelas ya, karena kan masing-masing mapel kan beda-beda caranya, metodenya. Terutama kalau saya sendiri, itu sering saya gunakan metode yang tanya jawab, interaksi. Kemudian diskusi juga, kemudian bisa juga ceramah. Karena metode PAI kan tidak jauh dari itu. Karena untuk menyampaikan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipahami, tidak bisa asal-asalan gitu kan di dalam hal agama kan. Jadi kita harus menyampaikan terlebih dahulu. Nanti interaksinya terakhir. Lalu yang pertanyaan terakhir yang kami miliki itu Pak, bagaimana sih Pak cara mengelola sarana dan prasarana dalam SMA Teknologi Pekanbaru ini Pak? Ya, untuk menjaga sarana dan prasarana itu ya semuanya saling bekerja sama lah gitu ya. Karena tidak mungkin gurunya saja yang menjaga sedangkan siswanya enggak gitu ya. Jadi kami di sini baik itu kelas, baik itu halaman sekolah, kamar mandi itu sama-sama. Maksudnya ketika di kelas itu tanggung jawab siswa untuk menjaganya. Kemudian juga kami tidak hanya untuk menjaga saja, juga memanfaatkan kelas gitu ya. Dalam menghias ruangan, kemudian bagaimana ruangan itu bisa digunakan dengan nyaman. Kemudian ada juga labor gitu ya untuk digunakan sebagai aktivitas ekstrakurikuler. Lalu apakah ada pesan untuk kami Pak sebagai calon-calon guru gitu kan? Ya. Kalau pesan saya sih nggak terlalu banyak ya, karena memang dulu saya juga pernah kuliah juga gitu ya, pernah belajar juga sama dengan kalian, dan saya dulunya di Jawa Timur. Iya, saya dulu kuliahnya di Jawa Timur. S2 saya ngambil di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Untuk pesan saya sih sebagai saat ini karena saya jadi guru gitu ya, jangan berhenti untuk belajar, karena dimanapun gitu ya, tanpa belajar kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena suatu hal pasti harus ada ilmunya kan. Nah, kemudian ketika kalian nantinya selesai gitu, untuk selesai pendidikan, maka suatu saat mungkin bisa saja menjadi guru kan. Menjadi guru itu memang tidak mudah, terutama mengatasi anak. Kalau misalkan kita tidak sabar, itu bisa saja kita terpukul lah anak gitu ya. Maka kuncinya satu, harus banyak-banyak bersabar ketika menghadapi anak. Nah, itulah tadi hasil observasi yang telah kami lakukan di SMA Teknologi Pekanbaru. Sekian yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangan dan kehilafannya kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.